Saya Yohanes Joni dari Paroki Karangpanas. Tadi ikut jalan kaki dari parokinya masing-masing, itu untuk istilahnya untuk berpartisipasi aja ya, berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tujuan kami hanya ingin memaknai tahun jubileum 2025 ini, karena secara pribadi saya sendiri menginginkan apa yang bisa diperoleh atau bisa didapat dari jubileum 2025 ini adalah dapat diperolehnya belas kasih Tuhan tentang indulgensi yang penuh, baik itu untuk kita pribadi maupun untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Itu yang saya kejar terutama secara pribadi. Tapi tadi dalam hal jalan, kita sudah menyemangati juga teman-teman, hujan ataupun panas itu hal biasa ya. Kalau saya malah bikin juk, kalau ikut touring juga kita bilang kalau hujan, istilahnya kita ada pembaruan janji baptis dari Tuhan langsung malah gitu. Saya Albert dari Paroki BSB sebagai koordinator ranting. Di sini kami bersama teman-teman adik-adik dari ranting BSB memaknai tahun jubileum sebagai tahun pertobatan, perubahan ke arah yang lebih baik. Dari tadi kita berjalan dari ranting BSB dari rumah masing-masing ke perjalanan ke Bongsari untuk bertemu dengan rekan-rekan Bongsari juga. Kendalanya banyak sebenarnya, termasuknya dengan hujan terus macet. Tapi kita semua memaknai sebagai perjalanan ini adalah sebagai pembaruan hidup, pembaruan sebuah perjalanan yang baru bagi kita. Saya Romo Wito dari Paroki Kebun Dalem. Tadi bersama sekitar 50 umat, saya bersama-sama berziarah dari Kebun Dalem, jalan kaki sampai ke Katedral Semarang ini. Sesuatu yang luar biasa. Dari Kebun Dalem itu masih mendung di tengah perjalanan hujan, lalu akhirnya reda dan sebelum sampai di gereja hujan lagi. Di dalam perjalanan itu saya kemudian berada pada kebimbangan. Ketika hujan turun berhenti, pakai mantel saya nggak bawa, topi juga nggak bawa, atau tetap lanjut. Dan akhirnya saya mencoba memutuskan, toh ini sudah saya niati untuk bersama-sama berjalan sampai ke katedral dalam peziarahan menuju ke replika Porta Sancta ini. Lalu akhirnya ya wis, lanjut jalan walaupun hujan, sementara umat yang lain itu tentu dengan persiapannya. Tapi bagi saya kemudian bagaimana memaknai peziarahan. Kalau kita sudah berada pada titik ya saya akan memulai, maka mari kita belajar untuk menyelesaikannya, apapun situasinya, apapun kondisinya. Pun pula dalam kita memaknai jubileum ini, memaknai belas kasih Allah ini. Allah tentu mengasihi kita, tetapi dari kita dibutuhkan sebuah upaya, sebuah perjuangan. Tidak boleh mengenal kata menyerah, tetap lanjut, karena Allah mencintai kita. Mari mencoba menempatkan peristiwa jubileum ini dengan tepat supaya kita tidak berada pada titik yang salah. Jubileum jangan hanya dimaknai sebagai sebuah peziarahan menuju ke Gua Maria, menuju ke katedral atau ko-katedral, tetapi mari kita memaknainya sebagai bagian utuh. Ada merayakan Ekaristi sesering mungkin, merayakan ibadat sakramen tobat sesering mungkin, mendoakan intensi Bapak Paus,
amal kasih, dan yang kelima berziarah. Kelimanya sebagai satu kerangkaian, jangan hanya menekankan pada satu bagian saja, yaitu berziarah. Mari kita bersama-sama memaknai jubileum ini. Semoga belas kasih dan kerahiman Allah kita terima dan kita diterima juga bagi mereka yang kita doakan. Terima kasih. Berkah dalam.